Swear, swear. Ready? Yo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Agus Jawan. Saya Cindy Maulana. Saya Mardiani. Saya Mutia Putri Fardianti. Saya Rinta Argania Putri. Saya Ramadhani Saputra. Di sini kami akan mewawancarai seorang pelatih bela diri dari Persaudaraan Setiati Ternate. Stay Setonja. Seketen pelangkat yo terima kowe nyamparnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf mengganggu waktunya, Mas. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wahyu Agus Jawan dan ini teman saya Cindy Maulana dan ini namanya Mardiani dan ini Mutia dan ini namanya Rinta. Mungkin sebelum memulai wawancara silahkan Mas perkenalkan diri terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan, salam pencak Perkenalkan, nama saya Zaki Andrea Putra. Saya biasa dipanggil Mas Zaki. Saya bertempat tinggal di Jalan Batu Canai dan sekarang saya ngelatih di SH Ternate Rayon Pematang Rempah. Itu aja, Mas. Kami dari SMA Negeri 1 Rengat Barat. Jadi kedatangan kami ke tempat kediaman Mas dengan tujuan yang pertama itu silaturahmi, Mas. Dan yang kedua, kami diberi tugas dari sekolah untuk mewawancarai Kang Mas mengenai sejarah-sejarah organisasi PSHT ini, Mas. Apakah Kang Mas berkenan untuk diwawancarai? Siap, saya ngikut-ngikut aja, Mas. Kalau untuk sharing bisa, yuk ngajak ngobrol bisa. Mulai dari pertanyaan pertama ya, Mas. Jelaskan secara singkat sejarah terbentuknya organisasi Persaudaraan Setiati Ternate ini, Mas. Sebelum kita masuk ke PSHT-nya, Mas, ingin jelaskan secara singkat dulu. Jadi dulu PSHT ini, Mas, namanya bukan PSHT. Dulu namanya itu SH tok saja, Setia Hati. Nah, ini nih didirikan pada tahun 1903 oleh Ki Hajar Harjo Utomo di Dukuh Winongo, Madiun. Dan kemudian pada tahun 1922 barulah menjadi SH Ternate. Tapi ketika berdirinya SH Ternate ini terpecah menjadi dua, menjadi Setia Hati Ternate dan juga menjadi Setia Hati Winongo. Setia Hati Ternate ini didirikan oleh Ki Hajar Harjo Utomo di Madiun, sedangkan Setia Hati Winongo ini didirikan oleh Ki Suwarno di Dukuh Pilang Bangau di Madiun juga. Kira-kira seperti itu, Mas. Jadi pertanyaan yang kedua, apa saja yang diajarkan di PSHT ini, Mas? Di dalam SH Ternate ini, Mas, ada 5 panca dasar, Mas. Yang pertama itu, Mas, persaudaraan. Yang kedua itu olahraga. Yang ketiga itu kesenian. Yang keempat itu kerohanian. Yang kedua itu bela diri. Yang terakhirnya itu baru kerohanian. Nah, di dalam SH Ternate itu diajarkan 5 tadi nih, Mas. Yang pertama persaudaraan, yang kedua bela diri, yang ketiga kesenian, yang keempat kerohanian, dan selanjutnya itu olahraga. Nah, jadi di dalam SH Ternate itu diajarkan 5 panca dasar tadi nih, Mas. Masih banyak juga teori yang saya bisa jelaskan, tapi intinya pembahasannya ada di situ, Mas. Kira-kira seperti itu. Lanjut. Oke, apa tujuan didirikannya PSHT ini? Kalau secara garis besar sebenarnya banyak yang bisa dijelaskan. Cuman secara garis besar aja kita ambil tujuannya didirikannya SH Ternate ini adalah mendidik manusia yang berbudi luhur, tahu benar dan salah. Kira-kira seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, apa semboyan dari PSHT ini? Kalau semboyan dari SH Ternate ini, selama matahari masih terbit dari timur dan selama bumi masih berpenghuni, disitulah SH Ternate akan tetap berjaya selamanya. Insyaallah. Amin. Yuk.
Pertanyaan selanjutnya, kapan PSHT mulai dikembangkan di Pematang Rebah? Didirikannya SHT di Pematang Rebah ini perintisnya itu pertama kali itu kalau nggak salah Mas Sarno dan Mas Wito. Dulu tempat latihannya itu berdomisili di Seminai, di Jalan Sukadamai. Jalan Sukadamai atau Jalan Cinta Damai, saya lupa juga. Terus setelah ada beberapa siswa ngikut latihan, udah mulai banyak dipindahkan ke Jalan Ali Haji di rumahnya Mas Wito. Dan kemudian sudah mulai berkembang juga, lalu dipindahkan ke samping Tokel BV dan alhamdulillah sampai sekarang masih berkembang dengan pesat. Kalau untuk SH di Pematang Rebah sejarahnya kira-kira seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, apa kendala Anda saat melatih? Kalau kendala saat melatih ya yang pastinya kita itu kendalanya yang agak sedikit susah itu yang pertama itu ya pastinya izin orang tua. Karena semua itu harus dari restunya orang tua. Karena kita SHT ini kan adat istiadatnya itu latihannya malam. Apalagi kita ngelatih posisinya malam, takutnya nanti siswa nggak dikasih izin, ya itu menjadi kendala kita. Terutama apalagi pada zaman sekarang ini banyak anak-anak yang berugal-ugalan sekiranya melakukan hal yang gak jelas, dan kadang-kadang dia ikut SHT bilangnya ikut latihan silat tetapi melalanya entah kemana-mana. Nah itu yang kadang-kadang bikin kita repot. Tapi alhamdulillah hal-hal seperti itu sekarang tuh udah mulai dikurang-kurangi dan alhamdulillah sekarang udah mulai disiplin latihannya. Kira-kira seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, apa dampak positif setelah mengikuti latihan PSHT? Dampak positif, kalau misalnya kita lihat dari dampak positifnya Mas Mbak, sangat banyak sekali. Cuman saya akan kaji mulai dari awal tadi, seperti jawaban di awal, yaitu ada 5 panca dasar. Yang pertama, ketika mengikuti latihan ini, yang pertama kita tuh bisa mempererat tali silaturahmi. Yang kedua, itu juga kita mempererat tali persaudaraan sesama anggota Setia Trate maupun di luar anggota Setia Trate. Yang kedua, kita bisa belajar bela diri. Dalam arti belajar bela diri, kita itu dapat melindungi diri kita. Karena pencak silat ini bagaikan senapan, bagaikan pistol, tergantung penggunanya. Jika penggunanya ingin berbuat jahat, maka sesuatu hal yang diinginkan tadi akan berdampak jahat. Sebaliknya, jika orang tadi ingin menggunakannya secara berbuat kebaikan, maka gunanya juga akan seperti kebaikan. Yang ketiga ada olahraga. Di samping kita belajar bela diri, kita juga belajar olahraga, mengolahraga kita, olahraga jasmani dan rohani. Kita juga mengolahraga dari siswa tadi, tapi juga diikutkan sertakan rohaninya tadi. Juga kita ada pelajaran agama apa lain sebagainya, kita juga memiliki itu. Terus juga di kesenian, di samping persaudaraannya tadi, di samping olahraganya, di samping bela diri, kita juga punya kesenian. Karena bela diri pencak silat ini juga memiliki kesenian dan keindahannya masing-masing. Tentu kalau misalnya tidak ada keseniannya, tentu rasanya terlihat canggung. Terus juga di sisi satunya lagi terakhir kita punya kerohanian. Di sini juga kita mendidik kerohanian siswa, kita belajarkan agama apa segala macamnya. Karena pencak silat tanpa dasar itu sama aja dengan tidak. Sama seperti saya jelaskan tadi, jika pengguna pistol itu ingin berbuat jahat, maka jahatlah. Tapi bisa juga terjadi sebaliknya. Kira-kira seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, dalam seminggu berapa kali latihan? Kalau dalam waktu latihan itu di berbagai daerah bergantung ya Mbak. Tergantung setiap daerahnya itu pelatihnya itu kapan mau mintanya. Tapi kalau misalnya saya jelaskan sedikit aja, untuk di daerah Pematang Rebah itu latihannya setiap malam Rabu sama malam Sabtu. Tapi terkadang para siswa ini dia berkumpul sesama dia, berdiskusi, kemudian melakukan latihan tambahan untuk mengulas materi, tapi cukup sesama dia saja. Itu pun masih di dalam jangka si pelatih, karena kalau misalnya dilakukan di luar jangkauan pelatih, nanti takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kira-kira seperti itu. Oke Mas, selanjutnya ada berapa tingkatan sabuk di PSHT ini? Kalau tingkatan sabuk di PSHT itu saya jelaskan saja dari awal. Yang pertama itu ada sabuk polos. Sabuk polos ini warnanya hitam. Yang kedua yaitu ada sabuk jambon. Nah, sabuk jambon ini warnanya pink. Yang ketiga yaitu ada sabuk hijau. Nah, sabuk hijau sudah jelas warnanya hijau. Yang ketiga sabuknya putih.
Nah, kemudian terakhir barulah seperti yang saya pakai sekarang ini, namanya ini kain mori, khusus warga PSHT yang sudah pengesahan. Kira-kira seperti itu Mbak penjelasan. Oke Mas, lanjut lagi. Berapa lama tes kenaikan sabuk di PSHT ini? Kalau untuk kita itu patokannya menurut waktu latihan. Ada siswa ini kadang yang latihannya 1 tahun, ada kadang latihannya 2 tahun, itu tergantung. Tapi kebanyakan siswa ini latihannya ada yang setahun. Untuk patokan sabuknya itu kira-kira tes sabuknya itu 4 bulan sekali. Di bulan pertama sampai bulan 4 itu kita tes polos. Next kita lanjut bulan selanjutnya, bulan 8. Nah, itu kita udah mulai sabuk jambon. Nah, mau ke bulan 12 selanjutnya itu kita udah naik sabuk hijau, seterusnya sampai kita naik putih. Tapi semua itu tergantung Mbak, tergantung dari pelatihnya juga. Jika pelatihnya dan berdomisili seperti ketua rantingnya minta bulan sekian kita harus pengesahan, bulan sekian kita sudah harus tes, maka kita mengikut seperti yang dilaksanakan saja. Tapi biasa normalnya itu 3 bulan atau 4 bulan. Mungkin cukup sekian beberapa pertanyaan dari kami. Terima kasih atas waktunya yang Mas berikan kepada kami. Lebih apabila ada kata-kata kami yang salah, mohon dimaafkan Mas. Siap. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Mungkin saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.